Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Hafid dalam belajar kimia bersama. Untuk materi pada kali ini saya akan membahas mengenai benzena dan turunannya. Benzena ini adalah materi di kelas 12 IPA ya, di semester 2. Nah, apa sih itu benzena dan bagaimana struktur dari benzena itu sendiri? Kalau kalian melihat membeli makanan ringan di belakang bungkusnya itu di komposisi itu nanti akan ada istilah dari benzena, ada benzoa dan lain-lain begitu. Itu adalah contoh dari benzena sebagai pengawet dari makanan atau minuman. Kemudian benzena ini nanti digunakan juga sebagai obat-obatan, bahan dasar obat-obatan seperti paracetamol begitu, aspirin, penghilang rasa sakit dan lain-lain itu. Dan juga benzena ini nanti digunakan sebagai bahan peledak, Nah, sekarang bagaimana sih struktur dari benzena itu sendiri? Kok bisa dipakai sebagai peledak, kemudian pengawet, kemudian obat-obatan. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu yaitu struktur dari benzena itu. Benzena ini mempunyai struktur 6 atom C yang mengikat 1 atom H. Berarti dari benzena ini bisa saya tuliskan benzena itu mempunyai rumus molekul C6H6. Berarti 6 atom C mengikat 1 atom H, di mana terdapat ikatan rangkap 2 yang letaknya itu berselang. Struktur benzena ini merupakan struktur heksagonal, berarti segi 6, ya, yang membentuk sudut sama besar 120 derajat. Kalau ditulis atau digambar itu seperti ini. Saya coba menggambarkan. C-nya ada 6, dia membentuk segi 6 atau heksagonal dengan sudut yang sama besar yaitu 120 derajat. Nah, C-nya 6 dan tiap-tiap C ini mengikat 1 atom H. Berarti ini mengikat 1 atom H, ini 1 atom H, ini 1. Nah, seperti ini. Dan kita tahu tangan C itu adalah 4. Tangan H itu adalah 1. Kita lihat C yang ini. Tangannya C ini baru 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, makanya tadi terdapat ikatan rangkap 2 yang letaknya berselang. Misal, saya membuat ikatan rangkap di sini. Berarti C ini tangannya sudah 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama, sudah 4. 1, 2, 3, 4. Ini masih 3. Berarti rangkapnya itu berselang. Nah, begini. Ini adalah struktur dari benzena itu sendiri. Nah, benzena merupakan senyawa karbosiklik. Ini adalah karbosiklik. Saya tulis di sini, siklik. Karbosiklik itu apa sih? Karena mempunyai rantai karbon yang tertutup. Ini kan tertutup, rantainya muter, ini kan berarti tertutup. Dan sifatnya itu khas. Saya tulis saja rantai karbon yang tertutup. Karena dia mempunyai sifat-sifat tertentu khas begitu ya, yang disebut juga sebagai senyawa aromatik. Nah, ini senyawa aromatik. Nah, karbon tertutup seperti ini ya tadi ya. Ini pun struktur ini bisa saya tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Ini segi 6 ya, heksagonal dengan sudut yang sama yaitu 120 derajat. Ini kalau ditulis seperti ini, tiap sudut ini sebenarnya ada atom C, tapi tidak dituliskan. Yang di sini ada H. Nah, bisa dituliskan seperti ini? Bisa. Sudah maklum kalau ini adalah struktur benzena. Begini. Kayaknya nggak usah ditulis. Bahkan bisa dituliskan juga seperti ini. Nah, begini pun dia sudah maklum. Ini adalah benzena. Bahwa di pojok-pojok ini, di bagian sudut segi 6 ini juga ada C dan H. Begitu. Nah, sekarang
Apakah ikatan rangkapnya selalu posisinya seperti ini? Tidak selalu seperti ini. Karena ikatan rangkap benzena ini dapat berpindah-pindah atau yang namanya adalah beresonansi. Ikatan rangkap dia dapat berpindah. Istilahnya adalah beresonansi. Resonansi. Berarti dia ini bisa pindah kemana? Dia bisa pindah ke sini. Dia bisa pindah ke sini. Dia juga bisa pindah ke sini. Dia bisa berselang-seling berpindahnya. Begitu ya. Saya coba menggambarkannya di sini. Ini. Ya. Ini. Kalau ini berpindah ke sini, ini berpindah ke sini, ini berpindah ke sini. Ini namanya beresonansi. Sehingga benzenanya itu menjadi seperti ini. Nah, di sini ikatan rangkapnya karena dia berpindah kan, dia bisa di sini, dia bisa di sini. Nah, ini namanya beresonansi. Sehingga nanti struktur benzena itu kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Karena dia beresonansi kan bisa muter. Nah, maaf terlalu besar. Ini nanti yang kita pakai. Ini adalah struktur benzena. Segi 6 ada lingkaran di tengah dan setiap pojok-pojok sudut segi 6 ini ada atom C dan H. Karena benzena adalah C6H6 yang mempunyai ikatan rangkap yang dapat berpindah-pindah atau beresonansi dan disebut juga sebagai senyawa aromatik atau karbosiklik yang ikatannya rantainya tertutup. Ini kan muter gitu. Paham ya? Itu adalah struktur dari benzena itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Tata nama senyawa turunan benzena. Ini saya sudah menuliskan secara lengkap. Ini nanti beberapa turunan dari benzena yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya urutkan dari nomor 1 sampai 8 sesuai dengan prioritas penamaannya, ya, sesuai dengan prioritas penamaannya. Yang pertama, yang dinamakan turunan dari benzena ini berarti satu atom H dari benzena. Benzena itu kan begini, C6H6, begitu kan? Nah, satu atom H-nya ini diganti dengan atom yang lain atau molekul yang lain. Diganti dengan apa? Nah, itu turunannya. Seperti ini. Yang nomor 1, C6H5COOH, berarti H yang 1 diganti dengan molekul COOH. Ya kan, menjadi C6H5COOH di sini. Namanya adalah asam benzoat. Nah, juga dengan ini C6H5SO3H namanya adalah asam benzena sulfonat. Ini kan sulfur, ya kan? Sulfonat. Ini benzoat, asam karboksilat, ya. Kemudian yang ini diganti dengan COH, aldehid, benzaldehida. OH berarti alkohol, menjadi fenol. Tetapi kalau di alkohol ini ada beberapa. Yang pertama, fenol itu ketika dia benzenanya menjadi rantai utama. Tapi dia bisa menjadi hidroksibenzena. Kenapa? Benzena ini juga bisa menjadi rantai cabang. Makanya nanti kalau dia benzenanya menjadi rantai cabang, namanya bukan lagi fenol, tapi hidroksi. Ketika dia atom H-nya diganti dengan OH, alkohol ini. Kemudian anilin NH2, stirena sebagai rantai utama, vinilbenzena sebagai cabang. Ini rantai ikatannya rangkap 2, namanya adalah etena kan? Nah, alkana, alkena, alkuna. Ini kan etena. Kenapa etena? Karena C-nya 2. Etena, ya kan? Nah, ini CH3 metil atau alkilnya, ya kan? Ini toluena untuk yang utama. Kalau cabang, nah ini metil benzena. Atau alkil ini dituliskan R begini juga boleh. Nanti ada metil, ada etil, ada propil gitu. R kan gugus dari alkil, ya kan? Nah ini X. X itu adalah halobenzena. Halogen ya. Ini sudah saya terangkan di senyawa karbon.
haloalkana kemarin ya. Halogen berarti terdiri dari F, Cl, Br dan I. Fluor, kloro, bromo, iodo. Seperti ini F berarti fluorobenzena atau fenilfluorida. Seperti ini, fenil berarti sebagai cabang yang hijau ini, kalau fluorobenzena sebagai rantai utama. Nah, itu adalah tata nama senyawa turunan benzena. Sesuai urutan prioritas penamaan ya nanti ya, dari asam benzoat sampai halogen ini. Nanti tolong ini diingat-ingat. Oke, itu adalah beberapa contoh dari tata nama senyawa turunan benzena. Sekarang saya lanjutkan. Pak, di sini ada ini ya. Ada fenil sebagai cabang vinil, kemudian benzil. Macam-macam, ada fenil, vinil, benzil. Di sini ada fenil, kemudian tadi ada vinil mana ya? Nah, ini vinil, ada benzil. Apa sih itu maksudnya? Ini sebagai cabang. Sebagai cabang. Saya mulai dari fenil dulu. Mana di sini ada fenil enggak ya? Fenil. Nah, ini fenilfluorida. Kita mulai dari sini. Ini ketika benzenanya menjadi cabang ya, menjadi cabang. Seperti ini contohnya. CH3, C, CH, CH3. Nah, ini bagaimana maksudnya? Ini adalah rantai utama. Ini sebagai rantai utama. Karena ini C-nya 4 ada ikatan terangkap 2, ini adalah alkena kan? Karena C-nya 4 berarti namanya adalah butena. Ini sebagai rantai utama. Rantai utama saya tuliskan. Nah, sedangkan di sini benzenanya ini menjadi cabang. Benzenanya sebagai cabang. Nah, sekarang bagaimanakah penamaan dari struktur rumus molekul ini? Berarti kita biasa mulai dengan penomorannya. Penomoran dimulai yang paling dekat dengan struktur dari benzena 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya menjadi apa? Benzenanya di nomor berapa? 2. Berarti dituliskan cabangnya dulu kan seperti biasa 2. Karena ini sebagai cabang, fenil sebagai cabang, ya kan? Namanya adalah 2. Fenil kan benzena sebagai cabang berarti namanya fenil. 2 fenil, ikatan rangkapnya ada di nomor berapa? 2. Karena ini C-nya 4 berarti butena. Nah, 2 fenil, 2 butena. Oke, sekarang yang vinil. Vinil itu etenanya sebagai cabang. Etenanya sebagai cabang. Kita lihat etena sebagai cabang. Ini etena. Dia sebagai cabang dari benzena. Ini saya tulis secara ringkas saja. Nah, ini adalah etena. Karena C-nya ada 2, ikatannya rangkap 2. Karena ini sebagai cabang etenanya, maka namanya menjadi vinil. Cl itu apa? Klorida. Betul. Vinil klorida. Vinil itu adalah yang ini, klorida adalah yang ini. Nah, sekarang benzil. Benzil itu toluena, kehilangan satu atom H. Kita tahu CH3, saya lihatkan lagi di atas, CH3 itu adalah toluena atau metil benzena. Saya tuliskan ini adalah toluena. Kenapa? Karena masih CH3, C-nya ada 3. Nah, kalau benzil, toluena itu kehilangan satu atom H, sehingga hanya hilang menjadi Cl, ini diganti Cl. Itu adalah namanya menjadi benzil. Ya, benzil. Sehingga nama ini, struktur dari benzena ini menjadi benzil. Benzil itu mana? Yang ini. Benzena hanya hilang satu dari toluena, Cl berarti klorida. Nah, oke, selesai. Ini adalah penamaan tata nama senyawa turunan dari benzena itu. Yuk kita lanjutkan. Nah, Pak, kalau ada ini benzena yang bergabung menjadi double-double seperti ini. Ada 2 benzena, 3 benzena, 3 benzena, tapi strukturnya ini ada yang ke atas begitu. Ini bukan karena benzenanya ada 2 terus dinamakan dibenzena. Ini tribenzena bukan. Kalau kemarin kan ada dimetil karena metilnya ada 2 gitu kan. Ini bukan dibenzena ya.
Namanya adalah, dia punya nama-nama sendiri. Dia punya nama-nama sendiri yang bernama, ini adalah naftalena. Naftalena. Nah, ya, naftalena. Kalau ini adalah anthracena. Kalau ini adalah phenanthren. Bedanya apa Pak anthracena dengan phenanthren? Sama-sama 3, kalau ini lurus. Kalau ini benzinanya ada yang naik ke atas. Phenanthren, ini anthracena, naftalena. Masing-masing ini punya kegunaan masing-masing. Yang paling sering kita pakai itu yang di sini, naftalena. Naftalena ini adalah kapur barus yang kita pakai di lemari itu ya, kapur barus. Bisa juga kamper yang kita pakai juga di lemari, kemudian apa namanya yang di kamar mandi juga bisa. Ini naftalena sebagai bahan dasar dari kapur barus ini. Ya, sebagai pengetahuan saja, ini kalau bensinnya digabung menjadi 2 adalah naftalena, anthracena untuk 3, phenanthren untuk 3, tapi dia ada yang naik ke atas. Begitu struktur dari benzena. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi ini mengenai materi turunan benzena yang memiliki 2 gugus fungsi. Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita masuk ke turunan dari benzena. Nah, kalau tadi kita sudah membahas ada naftalena dan lain-lain ya. Sekarang turunannya. Jika turunan benzena memiliki 2 gugus fungsi. Kalau tadi kan hanya yang diganti 1 atom H, diganti 1 senyawa atau gugus fungsi. Ketika ini memiliki 2 gugus fungsi, dia akan mempunyai 3 isomer posisi. Begitu. 3 isomer posisi. Yang pertama, ada posisi orto, yaitu posisi 1, 2. Nah, sekarang saya menuliskan dari benzena ini, ada penomoran sendiri dari benzena. Berarti di sini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, apakah harus arah jarum jam atau berlawanan? Bebas ya penomorannya. Apakah dimulai harus dari atas? Tidak, bisa dari bawah sini, bisa. Tapi harus urut ya. Tidak boleh 1, 3, 2, ini tidak boleh. Harus urut ya. Nah, sekarang posisi orto, yaitu posisi 1 dan 2. Misalnya saya punya di sini. Maaf terlalu tebal, benar. Nah, saya punya di sini. Ini misalnya hanya ini diganti dengan BR. Di sini juga BR. Nah, ini loh yang dinamakan posisi 1, 2. Di sini adalah penomorannya 1, 2. Pak, apakah boleh di sini 1, sini 2? Boleh, bebas. Yang penting posisinya dia ini berurutannya BR 1, 2. Maka ini bisa ditulis menjadi seperti ini. 1,2 BR kan bromo. Karena bromonya ada 2, berarti dikasih awalan di bromo benzena. Bisa seperti ini. Atau 1, 2 ini kan sama juga dengan O, orto. Nah, bisa ditulis juga menjadi seperti ini. O. Saya tulis dengan ini aja. O. Nah, O artinya apa? Orto. Berarti posisinya 1, 2. O, strep di bromo benzena. Nah, boleh seperti ini. Benzena. Boleh ya. Paham ya maksudnya ya, 1, 2 ini ya, orto. 1, 2 di bromo benzena. Sekarang isomer posisi yang kedua yaitu posisi meta. Posisi meta itu ada di 1 dan 3. Misal saya ganti BR, di sini saya ganti BR. Nah, kita penomorannya berarti dimulai dari 1, 2, 3. Nah, ini posisinya kan 1, 3, begitu ya. Berarti namanya, nah kalian sudah bisa ini berarti namanya adalah 1,3. Nah, begitu. Betul. Di bromo benzena, di bromo benzena. Atau 1,3 itu apa? 1,3 itu adalah posisi meta. Berarti bisa saya tulis M meta di bromo benzena. Oke, betul sekali. Nah,
Mudah kan? Mudah. Sekarang isomer posisi yang terakhir itu adalah para. Para itu di 14. 14. Berarti misal satunya itu di atas ini BR, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di bawah sini ya, BR. Penomorannya berarti mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Pak, aku pengennya dari kiri boleh. Nah, nomornya juga 4 juga mesti. 1, 2, 3, 4 ya kan? Sama saja. Boleh. Berarti ini bisa saya tuliskan 1,4 strep di bromo benzena. Atau, nah ini pasti kalian sudah bisa menebak. Karena 4, 1, 4 menjadi para ya. P di bromo benzena. Oke, betul sekali. Nah, selesai kita. Jika turunan benzena memiliki dua gugus fungsi. Sekarang, apabila gugus pengganti yang sama lebih dari 2, maka diberi angka atau huruf. Kalau ini kan cuma 2, BR itu kan 2 kan, satu benzena ada 2 pengganti. Tapi kalau lebih dari 2 bagaimana? Kalau lebih dari 2 nanti dikasih awalan huruf inisial. Kalau posisinya 1, 2, 3, asimetrik 1, 2, 4, simetrik 1, 3, 5. Nah, kita mulai saja misalnya ini lebih dari 2, misalnya saya mulai dari sini. Ini saya kasih CL, kalau tadi itu kan BR. Pak, kenapa sih kok CL BR? Karena ini yang paling mudah, yaitu adalah halogen. Halogen urutan prioritasnya ada di paling pol bawah. Dan ini ada hanya satu atom. Kalau kalian menggunakan tadi seperti COOH, benzoat, wah terlalu rumit gitu ya. Ini kan sebagai contoh saja. Nah, ini adalah 1, 2, 3 posisinya. 1, 2, 3. Berarti ini bisa saya tulis apa? Sama seperti ini kan. Posisi orto berarti 1, 2, 3. Nah, karena 3 awalannya berarti triklorobenzena. Betul sekali. Atau seperti ini yang di atas 1, 2, 3 adalah V. Berarti menjadi V inisial V3. Klorovinsal ya, triklorobenzena. Maaf, ini ada yang saya salah nulis ya. Ini adalah vinisal, bukan vinisial. Vinisal, saya buang. Ya, vinisal. Ya, V. Triklorobenzena. Oke, lanjut. Untuk asimetrik, dia di posisi 1, 2, dan 4. Yang namanya asimetrik, A itu kan tidak ya. 1, 2, 3, 4. Dia tidak simetris. Tidak simetris. Beda dengan ini, simetrik berarti 1, 3, 5. 1, 3, 5. Loh kan sama kan posisinya simetris begitu. Berarti kan masing-masing ini apa namanya selang-seling. Ada gang satu gitu kan. Ini kan simetris. Ini kosong kemudian CL. Kalau ini kan enggak. Ini namanya asimetris ya. Yuk, ini posisi 1, 2, dan 4. Nah, nomornya 1, 2, 4 bisa saya tulis langsung saja ya. Berarti A. Karena asimetrik kan A. Triklorobenzena. Paham ya? Atau boleh ding saya tuliskan 1, 2, 4 strep boleh. Triklorobenzena. Boleh seperti ini. Nah, sekarang yang terakhir, asimetrik berarti kita menuliskan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi Pak, satunya saya mulai dari sini. Boleh ya. Menjadi 1,3,5 triklorobenzena. Benzena. Ini salah. Benzena ya. Benzena. Oke, maaf orang-orang. Tidak apa-apa. Oke, ini berarti kalau saya tulis dengan awalan huruf berarti kan S karena dia simetris. Triklorobenzena juga. Oke. Nah, kalau ini sih mudah. Ada orto, meta, para, 1, 2, 1, 3, 1, 4, kemudian finisal, asimetrik, simetrik. Sekarang kita mulai ketika ini. Senyawa turunan benzena dengan gugus pengganti yang berbeda dan lebih dari 1, maka harus diurutkan sesuai dengan prioritas. Nah, video yang di awal tadi kan saya sudah menunjukkan yang apa namanya
beberapa contoh tata nama senyawa benzena itu sudah urut dari asam benzoat sampai halogen. Sudah saya singgung tadi di depan ya. Ini penamaannya harus urut maksudnya. Penyebutannya harus urut. Penyebutannya harus urut. Berarti kan ada COH ini, mulai dari COH yang terakhir ke halogen, asam benzoat, kemudian benzena sulfonat, benzaldehid. Ini ya tadi ya fenol hidroksi kalau dia sebagai cabang begitu. NH3 alkil bisa toluena, CH3, C2H5 begitu. Nitrobenzena dan terakhir adalah halogen. Nah, ini ada contoh-contoh ini coba kita buat ya. Kita buat, kita kerjakan. Yuk, kita mulai dari sini. CH3Cl. CH3 itu alkil, Cl itu halogen. Berarti lebih tinggi alkil dibandingkan halogen. Nah, begitu. Urutannya begitu. Berarti CH3 ini sebagai nomor 1. Cl ini sebagai nomor 2. Tidak boleh Cl nomor 1, CH3 nomor 2. Karena urutannya kan duluan R, alkil. Gitu kan? 1, 2. Begitu. Sehingga namanya menjadi apa? 1, 2 itu posisi apa tadi? 1, 2 adalah orto. Bisa sih ditulis 1, 2 begini. Yang disebutkan adalah yang nomor 2 dulu. Berarti 1, 2 kloro toluena. Toluena. Karena 1, 2 adalah posisi orto kan. Jadi berarti O. O. Kloro toluena. Boleh. Lanjut soal kedua. NO2 dan OH. NO2, NO2. Ini nitro. Oke. OH fenol. Oke. Nah berarti dahulu mana? Dahulu OH. Karena OH lebih di sebelah kiri. Sehingga penomorannya dari sini. 1, 2, 3. Loh, kan boleh kan? Tidak searah jarum jam. Ya. Tergantung nanti posisinya ini lah. Pak kalau saya dari sini bagaimana? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh enggak? Enggak boleh. Harus yang paling dekat, yang jaraknya lebih dekat, ya. Harus yang jaraknya lebih dekat. Kamu mutar begini tidak boleh. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NO2-nya di nomor 5 tidak boleh. Tidak ada itu. Ya harus yang paling dekat. Berarti posisinya ini berapa? Posisinya adalah di 1, 3. Siapa namanya? Yo, disebutkan NO2-nya. NO2 siapa? Nitro. Oke. OH siapa? Fenol. Karena dia lebih unggul kan. Kalau dia di belakang nanti hidroksi ya. 1,3 nitrofenol. Atau apa sih posisi 1,3? Metal. Ya. Nitrofenol. Oke, wah pintar semua. Sekarang kalau ada 3, nah, enggak apa-apa, ada 3. NO2 sama CH3. NO2 ini, CH3 ini. Ya, lebih menang siapa? Lebih menang CH3 tentunya. Berarti penomorannya dimulai dari CH3. 1. Kemudian 2, 3, 4. Berarti posisinya di 1, 2, 4. Ya kan? 1, 2, 4. Oke, disebutkan yang paling belakangnya dulu. NO2 adalah nitro. Karena jumlahnya ada 2, berarti dinitro. Siapa? Toluen. Nah, 1, 2, 4 itu siapa? Asimetrik, ya kan? Bisa saya tuliskan A dinitro toluena. Paham ya? Oke, masih ada 12 soal lagi. Sekalian kita bahas. Oh, kalian belum hafal ini. Nah, oke. COOH, OH, OH. COOH, OH, OH. Nah, sekarang COOH jelas ini nomor 1, berarti kita langsung saja 1, 2, 3, 4. OH itu fenol ya, kalau dia sebagai yang pertama begitu. Tapi kalau ini OH-nya kan tidak yang pertama, berarti kita menggunakan hidroksi. Betul. 1, 2, 4. 1, 2, 4 berarti posisinya adalah ini 1, 2, 1, 2, 4. Betul. Kemudian OH-nya ada 2, berarti dihidroksi. Bukan difenol ya, tapi dihidroksi karena dia tidak sebagai yang utama. COH apa? Asam benzoat. Berarti 1, 2, 4 dihidroksi benzoat. 1, 2, 4 adalah apa? Asimetris.
Sekarang yang terakhir ini. Biasanya ini sudah lazim, satu ini tidak usah ditulis. Berarti bisa dituliskan 2 klorotoluena itu boleh. Toluena. Boleh. Karena satu itu lazim, mesti kan dimulai dari angka 1. Ada yang menuliskan seperti itu. Oh maaf. Ada yang menuliskan seperti itu ya. Ini jadi bisa ditulis 24 dihidroksibenzoat. Nah, gitu ya. Satu ini sudah lazim. Berarti bisa ditulis 24 juga. Boleh. Ada yang begitu. Saya lupa tadi. Nah, sekarang yang ini. CH3 dengan NO2 lebih dahuluan CH3. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5. Ya. Ya kan? Berarti bisa saya tulis 2, 4, 6. Satunya kok enggak? Nah, ini satunya sudah lazim. Jadi tidak usah saya tulis. Ya. Sebagai contoh, biar ada 2 contoh. Ada yang ditulis, ada yang enggak. 2, 4, 6. Oke. NO2 namanya siapa? Nitro. Karena ada 3, berarti awalannya adalah tri. Nitro. CH3 siapa? Toluena. 2, 4, 6 trinitro toluena. Ini yang kita kenal sebagai TNT, bahan peledak atau bom ya. Itu adalah contoh-contoh dari senyawa turunan benzena. Berarti kita sudah mengetahui bagaimana strukturnya, kemudian turunannya, penamaannya, begitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.